Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita senantiasa mendapatkan curahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus nikmat iman, Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa hadir pada majelis ini dalam ma'unah barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah nasihat yang pernah disampaikan oleh Hasan al-Basri kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz, bahwa pada suatu saat Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini meminta nasihat kepada Hasan al-Basri dalam sebuah persuratan, karena seorang khalifah pada saat itu, dan dalam tema kita adalah Umar bin Abdul Aziz ini sering minta nasihat, minta petunjuk kepada para ulama. Dan pada kesempatan ini Umar bin Abdul Aziz meminta nasihat, masukan, taujih kepada seorang ulama besar, yaitu Hasan al-Basri. Beliau mengatakan ataupun memohon kepada Al-Imam Hasan al-Basri, ijma'li bi'ijazin baina amrai dunya wal akhirah. Mohon supaya Anda menghimpun untuk saya dengan ringkas antara dua urusan dunia maupun akhirat. Berikanlah nasihat yang penting bagi saya tentang urusan dunia dan akhirat. Fakatabal Hasan al-Basri, maka Hasan al-Basri memberikan nasihat yang panjang lebar kepada sang khalifah. Di antara cuplikannya adalah beliau mengatakan kepada khalifah, innamad dunya hulmun. Sesungguhnya dunia itu hanyalah mimpi. Wal akhiratu yaqdah. Sementara akhirat itu adalah kenyataan. Wal mautu mutawassitun. Sedangkan kematian itu adalah merupakan perantara di antara dunia dan akhirat. Wa nahnu fi adghasi ahlam. Dan kita ini berada pada kita tenggelam dalam mimpi kita. Kita berada pada sebuah kondisi dalam mimpi yang di alam mimpi yang sangat dalam, yang tidak menyadari tentang sebuah kenyataan itu. Man hasaba nafsahu rabbiha. Barang siapa yang mengevaluasi dirinya, maka dia akan beruntung. Wa man wafila anha khasira. Dan barang siapa yang lalai dari dirinya, maka dia akan merugi. Wa man nadhara fil awaqibi naja. Dan barang siapa yang senantiasa memperhatikan kepada akibat-akibat, dampak-dampak dari segala perbuatannya, maka dia akan selamat. Wa man ata'a hawahu dhalla. Dan barang siapa yang mentaati keinginannya, hawa nafsunya, dia akan tersesat. Wa man halima ghanima. Siapa yang bijak, maka dia akan mendapatkan keberuntungan. Wa man khaufa salima. Siapa yang takut, maka dia akan selamat. Wa man i'tabara absara. Siapa yang bisa mengambil pelajaran, maka dia akan bisa melihat dengan mata hatinya, akan bisa memahaminya. Wa man absara fahima. Siapa yang bisa melihat dengan mata hatinya, maka dia akan bisa memahami. Wa man fahima alima. Dan siapa yang bisa memahami, dia akan mengetahui, akan mendapatkan ilmu. Wa man alima amila. Dan siapa yang mengetahui, maka dia akan melakukan amal, dia akan bekerja. Faida zalalta farji. Maka ketika engkau atau Anda tergelincir, maka kembalilah. Wa idza nadimta fa'aqli. Dan ketika Anda menyesal, maka lepaskanlah, hentikanlah segala macam bentuk
kesalahan ataupun dosa. Wa idza jahilta fas'al, dan apabila Anda tidak tahu maka bertanyalah. Wa idza ghadibta fa'amsik, dan apabila Anda marah maka berhentilah ataupun tahanlah. Ini adalah sekian panjang nasihat ya, yang ini adalah merupakan cuplikan ya, nasihat yang luar biasa yang disebut dengan nasihat yang penuh dengan tinta emas. Bagaimana seorang Hasan al-Basri, ulama besar ya, memberikan petuah dan nasihatnya kepada khalifah yang disebut adalah al-khalifah di antara khulafaur rasyidin, bahkan diposisikan yang kelima, yaitu Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah yang adil, yang objektif, bisa mengurus rakyatnya dengan bagus, memiliki amanah yang luar biasa. Nah, ini adalah sekaligus nasihat untuk kita semuanya, yang mana ada banyak poin yang bisa kita ambil pelajaran di sini tentang masalah kehidupan dunia. Bahwasanya dunia ini adalah hanya sebatas mimpi, bukan sebuah fakta. Siapapun kita yang berada di dunia ini, dengan profesi apapun, jabatan apapun, serta titipan finansial ataupun fasilitas apapun, maka itu sebenarnya kita berada dalam alam mimpi, bukan yang sebenarnya. Jika kita lupa, tenggelam dalam segala kehidupan dunia, berarti kita telah melupakan tujuan utama kita, yaitu walal akhiratu khairul laka minal ula, ya, bahwasanya akhirat itulah lebih utama, lebih baik daripada dunia ini. Wal akhiratu khairu wa abqa, ya, kehidupan akhirat itu adalah lebih baik dan lebih kekal. Sementara dunia ini adalah kehidupan yang sementara, yang umur kita di dunia ini hanya sangat singkat dibandingkan dengan kehidupan di akhirat yang sangat panjang. Wa yauman indahu ka'alfi sanatin mimma ta'udun, hari pada perhitungan Allah Ta'ala itu seperti 1000 ya, satu hari di akhirat nanti sama dengan 1000 hari di dunia. Jadi kalau misalnya kita memiliki usia kurang lebih misalnya 60-an, berarti ya hanya sebatas 1,5 jam lah kurang lebih di akhirat nanti. Sehingga kalau kita tenggelam dalam kehidupan dunia, tidak menyiapkan segala sesuatu untuk akhirat, maka berarti kita mendapatkan kerugian. Kita juga diingatkan untuk selalu bermuhasabah, mengevaluasi diri kita, supaya kita tidak menyesal nantinya, baik itu kita al-muhasabah qabla al-amal, bermuhasabah sebelum beramal, kemudian al-muhasabah asna al-amal, pada saat kita beramal, dan ba'dal amal. Kita selalu bermuhasabah, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu a'malakum qabla an tuzanu. Kita hendaknya menghisab diri kita sebelum dihisab Allah Ta'ala, dan hendaknya menimbang-nimbang amal kita sebelum nanti ditimbang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan juga wa manadzara fil awaqib najah, kita hendaknya melihat dan mempertimbangkan dampak-dampak dari segala aktivitas kita. Ada sebuah disiplin dalam ilmu fikih, yaitu fikul ma'alat, fikih dampak ataupun akibat dari apa yang kita lakukan. Maka harus kita berhati-hati, jangan sampai apa yang kita lakukan menjadi blunder ataupun dampak yang negatif untuk kita dan juga untuk dakwah kita. Wa man ata'a hawahu dhalla, siapa yang mengikuti keinginan dirinya, hawa nafsunya, maka dia akan tersesat. Jiwa kita apabila tidak kita kendalikan, maka akan terus meronta dan meminta haknya ya. Jadi kalau kita kendalikan, insya Allah akan bisa tunduk. Kemudian waman halima ghanima, barang siapa yang memiliki sifat yang bijak, yang berhati-hati, nanti dia akan mendapatkan keberuntungan. Barang siapa yang takut, dia akan memiliki keselamatan. Dan siapa yang bisa i'tabar, dia bisa mengambil ibrah dari segala macam kejadian yang ada di dunia ini. Segala apa yang kita lewati itu adalah ada hikmahnya. Al-hikmatu dhalatul mu'min
anna wajadaha fahuwa haqqu biha. Hikmah itu adalah barang hilang milik seorang mukmin yang apabila dia temukan satu saat, maka dialah yang berhak untuk mendapatkannya. Dan seterusnya. Ini nasihat yang luar biasa, yang diantara hikmah atau pelajaran yang bisa kita ambil di sini adalah betapa komunikasi dan interaksi antara seorang pemimpin dan seorang ulama ini yang dekat pada zaman itu, dan inilah yang menjadi faktor di antara sekian banyak faktor kesuksesan dan keberhasilan pemerintahan pada zaman dahulu, khususnya pada saat Umar bin Abdul Aziz ini. Kalau kita bandingkan ya tentang pendapat dari ulama yang lain adalah Imam Ghazali itu menganalisis dan mengkaji secara mendalam tentang posisi ulama dengan penguasa, dan akhirnya beliau menyimpulkan bahwa hubungan keduanya itu bagaikan guru dan murid dengan alasan sebagai berikut. Bahwa sultan atau penguasa ini tugasnya mengurusi rakyat, sementara sultan sendiri untuk mengurusi rakyat itu membutuhkan sebuah undang-undang. Kata beliau, fal faqih wal alim fi qanuni siyasah. Seorang ahli fikih itu adalah seorang alim yang memiliki ilmu tentang undang-undang politik, undang-undang siyasah. Wa tariq tawasut bainal khalqi, dan juga memiliki jalan yang objektif, yang pertengahan di antara masyarakatnya. Idza tanaza'u, ketika mereka ada konflik, ada permasalahan, ada sesuatu yang menjadi perdebatan di antara rakyatnya, maka dalam hal ini tempat bertanya seorang sultan itu adalah kepada faqih ini. Idza tanaza'u bi hukmi syahwat, apabila masyarakatnya saling berbeda pendapat bi hukmi syahwat, dengan menjadikan syahwat sebagai hakimnya, masing-masing memiliki kemauan yang beda-beda. Fakan al-faqih muallimus sultan wa muallimus sultan wa mursyidahu ila turuqi siyasatil khalqi. Maka adalah seorang faqih yang alim ini menjadi guru bagi penguasa tersebut, menjadi penunjuknya kepada jalan politik masyarakatnya, serta bisa wadabtihim, dan bisa mengikat mereka liyantadima istiqamatihim umurahum jinnaya. Jadi mereka bisa diatur dengan tertib, dengan bagus, dengan undang-undang ataupun dengan aturan yang itu seorang alim memiliki ilmu tentangnya. Tentunya ini tidak saklek seperti sekarang ini ya, karena yang namanya konun dari waktu ke waktu berbeda ya. Kalau konun undang-undang yang kaitannya dengan ahkam syariah, tentunya para ulama yang lebih memahaminya. Tapi sekarang ini kan ada banyak ahkam wad'iyah, yaitu hukum-hukum positif yang dibuat oleh para politisi atau para pengambil kebijakan ya. Tetapi sekali lagi ini tidak mengesampingkan peran daripada ulama pada saat ini pun juga demikian ya. Nah, ada penegasan lagi dari Imam Al-Ghazali bahwasanya wal mulku watinu tau aman. Jadi yang namanya kekuasaan atau kekuasaan kemudian dibandingkan dengan agama itu adalah semacam dua saudara kembar. Watinu aslun wa sultanu haris. Agama itu adalah merupakan pondasinya, sementara penguasa itu adalah penjaganya. Wa mala aslalahu famahdumun. Sesuatu yang tidak memiliki asas, yang tidak ada pondasinya, maka akan runtuh. Wa mala harisalahu fadha'i. Sesuatu yang tidak ada penjaganya, maka akan hilang, akan dicuri oleh pencuri. Jadi harus ada kerjasama yang bagus antara kekuasaan dan agama, antara penguasa dan ulama. Jadi keberadaan sultan merupakan keharusan bagi ketertiban dunia. Ketertiban dunia merupakan keharusan bagi ketertiban agama,
dan ketertiban agama merupakan keharusan bagi tercapainya kesejahteraan akhirat. Dengan demikian terdapat ikatan erat antara dunia dan agama bagi tegaknya wibawa dan kedaulatan negara melalui kepala negara yang ditaati dan yang mampu melindungi kepentingan rakyat baik duniawi maupun ukhrawi. Inilah sedikit ya nasihat dari para ulama kita. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan kepada kita semuanya dan mudah-mudahan kita selalu dalam bimbingan hidayah maunah dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.